Ada perkembangan terbaru dalam konteks Pilpres 2024. Datang dari Ketua Umum PAN, Zulkifli Hasan atau Zulhas. Saat digelar acara peluncuran bakal caleg di Semarang tanggal 2 Desember kemarin, Zulhas kasih pernyataan tertulis. Yang paling menarik dari pernyataan itu, PAN mempertimbangkan usulan untuk capreskan Ganjar Pranowo. Alasannya, Gubernur Jawa Tengah ini selalu menempati urut teratas hasil sejumlah lembaga survei. Meski baru sebatas pertimbangan, namun cukup dekat akan jadi keputusan. Setidaknya karena dua faktor. Pertama, hingga saat ini PAN belum punya calon yang cukup kuat, termasuk Zulhas sendiri sebagai ketua umum, untuk ditarungkan secara adu banteng lawan kandidat lain, terutama capres dari Partai Gerindra, Prabowo Subianto, dan jagoan Nasdem, Anies Baswedan. Kedua, beberapa daerah sudah ada yang mengajukan aspirasi ke DPP PAN agar partai peninggalan Amin Rais, di mana dia sekarang dalam posisi ngambek, bentuk parpol sendiri bernama Partai Umat, mencapreskan Ganjar Pranowo. Adalah DPW PAN Jawa Tengah dan Nusa Tenggara Timur yang sudah mendeklarasikan diri arahkan dukungan pada Ganjar. Bisa jadi pernyataan tertulis Zulhas adalah hal biasa. Mengapa? Karena pembicaraan soal dukungan para elit PAN kepada Ganjar memang sudah mengemuka jauh hari sebelumnya. Cuma ketika itu baru sebatas wacana, disampaikan secara tak resmi pula dalam suasana non-formal. Kalau yang disampaikan Zulhas sekarang jelas forum resmi atas nama lembaga lagi. Tapi bagi Bu Mega dan kawan-kawan, pernyataan tertulis Zulhas mungkin ibarat dada kena bogem. Bisa jadi amat menyesakkan. Lah, bagaimana tidak? Ganjar merupakan kader PDIP murni, asli 24 karat. Sejak awal masuk politik lepas kuliah, ya langsung pilih Partai Moncong Putih. Otomatis pendidikan kader yang diterima Ganjar murni ideologi PDIP. Tak bercampur materi partai lain. Sekarang dengan gampangnya PAN ingin ambil Ganjar. Padahal tak ikut cawe-cawe kerepotan mendidik yang bersangkutan. Terlebih soal keputusan nyapres atau tidak bagi seorang kader PDIP sesuai amanat Kongres ditentukan oleh Bu Mega, bukan oleh kader lain meskipun merupakan elit pengurus PDIP. Apalagi oleh partai sebelah macam PAN milik Zulkifli Hasan. Ditambah lagi, kuat dugaan PDIP akan mencapreskan Puan Maharani, putri mahkota yang sejak awal memang dikader jadi generasi penerus Megawati, baik di lingkungan PDIP maupun di pemerintahan, melanjutkan tradisi keturunan Soekarno sebagai salah satu dari beberapa tokoh pendiri bangsa. Dengan demikian, sebagai capres, kedudukan Ganjar tidak ada apa-apanya dibanding Puan. Nah, sudah tahu begitu, kok bisa-bisanya PAN berani sebut Ganjar sebagai pertimbangan untuk dicapreskan? Secara terang-terangan pula, tanpa permisi atau kulonun kepada PDIP. Sebagai partai yang punya kuasa penuh atas nasib Ganjar. Kelihatan PAN main terobos saja, seakan-akan tak mengindahkan ketentuan internal PDIP. Ini sama saja ngajak perang, padahal PAN tergolong partai gurem. Posisinya ada di papan bawah klasemen. Saat gelaran Pileg 2019 hanya dapat sebanyak 6,84% atau setara konversi jumlah suara 9 juta sekian. Menempati ranking ke-8 dari 9 parpol yang lolos parlemen threshold. Jika diukur pakai syarat minimal 4%, nyaris tak mampu menempatkan kadernya sebagai anggota legislatif. Sebaliknya, PDIP merupakan partai besar, posisinya di papan atas klasemen. Pada pemilu 2019, dipilih rakyat jauh melebihi yang diperoleh PAN. PDIP mendapatkan suara sebanyak 19,33% atau setara 27 juta lebih, menempati ranking ke-1 dari 9 parpol yang lolos parlemen threshold.
Partai milik Bu Mega ini sukses menempatkan kadernya sebanyak 128 orang di DPR RI. Ya, benar, eksistensi PDIP dan PAN sungguh ekstrim. Satu di puncak, sementara satunya lagi nyaris di dasar. Menyimak keberanian PAN sebut Ganjar sebagai capres yang dipertimbangkan ibarat dongeng lawas tantangan gajah kepada para binatang di hutan Wakanda. Sebuah wilayah yang ada di negeri antah berantah, dihuni oleh ragam jenis binatang, dari yang terbesar macam gajah hingga yang kecil macam semut. Konon katanya gajah sebagai binatang terbesar tantang duel siapapun yang ada di hutan. Karena beda ukuran badan, maka tak satu pun yang berani. Sampai akhirnya tampil binatang terkecil bernama semut. Melihat kenyataan demikian, gajah tertawa terbahak-bahak, sangat jumawa dan sombong, yakin dapat mengalahkan semut. Tapi faktanya ternyata beda. Pertarungan gajah lawan semut secara kasat mata nampak tak seimbang itu berakhir di luar perkiraan. Gajah yang perawakannya besar ternyata keok lawan semut kecil. Cara semut kalahkan gajah tergolong unik. Dia tak meladeni tarung secara face to face, tapi pilih masuk ke telinga gajah. Nah, saat di dalam telinga inilah semut mengamuk. Binatang yang disepelekan ini menggigit benda apapun yang ada di sekitarnya. Akibatnya, gajah kewalahan dan mengaku kalah. PAN nampaknya paham strategi semut kecil saat mengalahkan gajah yang jauh lebih superior. Kalau soal tarung secara terbuka, bikin kampanye besar-besaran ketika pemilu, lalu rebutan Vox Pop langsung di hadapan publik, jelas tak mampu. PAN akan keteteran dan pasti kalah. Maka harus pakai strategi lain, yaitu menghindari pertarungan adu banteng. Maka dipilih cara yang dipakai semut, masuk ke ruang organ vital si moncong putih. Apa itu? Ambil keputusan capreskan kader terbaik PDIP, yakni Ganjar Pranowo. Kalau sukses, ini ibarat semut mengamuk di dalam telinga gajah. Sebagai efek ekor jas akan menyeret para pendukungnya dan pemilih Ganjar masuk gerbong PAN. Anda tahu, salah satu atau salah banyak di antara mereka adalah anggota PDIP yang nyebrang ke PAN secara diam-diam karena faktor Ganjar. Sekarang tinggal bagaimana tanggapan Ganjar Pranowo. Berani tidak menerima pinangan partai milik Zulhas tersebut? Kalau soal KIB atau Koalisi Indonesia Bersatu, di mana PAN terikat perkawanan bareng P3 dan Golkar, saya kira lebih gampang. P3 yakin setuju, karena juga dapat efek ekor jas macam PAN. Lalu Golkar, kalau paketnya Ganjar Erlangga, Golkar akan senyum-senyum tanda gembira. Begitu kira-kira. Artikel ini ditulis Zavidi Mutiula yang telah ditayang di kompasiana.com dengan judul Pertimbangan PAN capreskan Ganjar bagai semut tarung lawan gajah. Bagaimana menurut Anda? Jika Anda berpendapat lain, tuliskan komentar Anda di bawah ini. Saya Emma, Karisma 90.